Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup aktif di tanggal 14 Oktober 2024, termasuk GoTo. Kira-kira GoTo mau pergi kemana? Apakah benar-benar akan ke utara terus ataukah kembali ke gocap? Mari kita coba membahasnya. Sebelum itu, disclaimer on, keputusan jual beli ada pada masing-masing. Yang dilakukan oleh Joy Trader adalah edukasi dan informasi umum yang dapat diakses secara gratis oleh Sobat Trader setiap hari secara up to date. Sebelum itu kita lihat dulu net foreign buy hari ini. Antam 84,55 miliar, Tins 75,69 miliar, BPNI 72 miliar, BPCA 36 miliar, Bumi 34 miliar, GoTo. Wah, termasuk 6 teratas net foreign buy GoTo 23 miliar. Kemudian brand. Nah, apakah ini awal kebangkitan dari brand? Halnya PTBA, UNVR, Akra, Wi-Fi, dan PGO. Ini yang bisa dipantau untuk perdagangan besok karena ada asing yang masuk. Selanjutnya kita lihat net foreign sale hari ini kembali BBRI, namun makin kecil ya. BBRI 160 miliar, ASI melemah 2%, 123 miliar, SMGR ternyata dibuang asing. Padahal kemarin baru net foreign buy. 58 miliar, PMRI 58 miliar, BRIS 36 miliar, TLKM kembali dibuang asing 32 miliar, CTRA 28 miliar. Kembali dibuang, padahal kemarin juga dibuang CTRA. Naik namun dibuang. PANI net foreign sale bukan net foreign sale. Amin juga, padahal naik 3 miliar, 3%. Oke, kita bahas dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini menguat ke level 7.559. Cukup menarik. IHSG hari ini menguat 0,52%, ditutup gap up di akhir sesi, lumayan. Menyentuh EMA 50 ya, menyentuh EMA 50. Melihat seperti ini, kemungkinan besok akan ada koreksi. Kita lihat historikalnya. Kita lihat historikalnya. Di sini saja. Kalau yang sini tengah EMA 50 kuat. Kalau yang sini memang sangat kuat sekali di sini sehingga langsung breakout. Nah, di tanggal 1 Oktober ini terkena EMA 50, mantul, kemudian koreksi, breakdown EMA 50. Sehingga ini jadi support sebab pernah memantulkan IHSG di tanggal 1 Oktober. Karena ini jadi support sebelumnya, maka ini akan jadi resist. Kemungkinan besok akan kebentuk resist dan kemudian koreksi. Ya, tidak apa-apa. Harus ada koreksi-koreksi untuk kemudian kita mulai siap-siap mengeluarkan cash yang sudah kita simpan beberapa waktu yang lalu untuk masuk ke sektor finance. Hari ini transaksi di market reguler 8,10 triliun. Asing keluar 247 miliar. Mari kita bahas dari GoTo. Ya, GoTo hari ini big akumulasi cukup menarik. KZSG YP yang keluar, yang masuk AK MG ES PDMI. Average buy-nya sekitar 64. Menguat cukup tinggi. Hari ini GoTo 8,33%. Closing di 65. Ada net foreign buy ya tadi sebesar 23 miliar. Net foreign buy sebesar 23 miliar. Kemarin net foreign sale-nya 20 miliar. Hari ini net foreign buy 23 miliar. Maka cukup menarik. GoTo akan kembali menguji resist di EMA 200 ya. EMA 200 kemungkinan beberapa waktu ke depan akan kembali menyentuh ke 70. Jika ada koreksi, koreksi wajar. Buyer akan take profit biasa saja. Namun sepertinya ini akan menuju ke 70. Sudah
membentuk higher low yang baru. Ini low, higher low, higher low, higher low. Cukup menarik untuk Gotoh pada perdagangan hari ini dengan adanya big akumulasi dan asing yang masuk. Bagi sobat trader yang sudah punya kemarin saat koreksi beli di sekitar harga average 60 atau yang tadi baru masuk di sekitar 61-62 masih bisa di hold karena secara bandarmologi cukup menarik. Secara stokastik RSI juga baru golden cross ya. Baru golden cross, baru saja golden cross. Jadi masih bisa di hold. Targetnya 70, 69, 70 kemungkinan akan bisa tercapai untuk Gotoh. Jika ada koreksi-koreksi, ya koreksi-koreksi wajar, tidak apa-apa. Support kuatnya di 59 ya. Support kuat di 59. Jika jebol 59, buang sebelum nanti mencapai ke 50 lagi. Ke gocap. Cukup menarik untuk Gotoh. Termasuk sektor teknologi yang mulai bangkit Gotoh. Selain Bukalapak, namun Bukalapak hari ini ada big distribusi. Meskipun kemarin ada net foreign buy 4 miliar, namun hari ini Bukalapak terjadi distribusi. Jadi untuk sobat trader yang sudah punya Bukalapak dari harga bawah kemarin dan sudah take profit, selamat karena secara bandarmologi hari ini tidak begitu menarik. Namun bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah 120-an itu masih bisa di hold ya, masih bisa di hold, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya. Meskipun hari ini foreign juga keluar dari Bukalapak 18 miliar. Ya, 18 miliar. Potensi terlebih dahulu untuk Bukalapak. Secara bandarmologi hari ini antara Bukalapak dan Gotoh lebih menarik Gotoh. Secara bandarmologi lebih menarik Gotoh, secara teknikal juga lebih menarik Gotoh. Sebab baru mulai membentuk swing low-nya. Sedangkan Bukalapak sudah naik terlalu tinggi, secara stokastik RSI juga sudah dead cross. Kemungkinan ada koreksi-koreksi menuju ke 125 ya. Kemungkinan ini akan menuju koreksi ke 125. Jadi bagi sobat trader yang besok jika Bukalapak menembus harga average-nya, misalkan punya di harga 129, 130, ya BIP dulu saja. BIP dulu saja, amankan modal daripada nanti dibawa turun dulu ke support berikutnya di 124, 125. Sepertinya akan ada koreksi lanjutan untuk Bukalapak. Jadi kenaikan kemarin berarti hanya kenaikan sementara. Maka berhati-hati untuk Bukalapak. Net foreign buy-nya kemarin hanya 4 miliar, hari ini 18 miliar. Masih jualan asing. Potensi terlebih dahulu untuk Bukalapak berarti masih belum mampu menembus MA 200. Baru percobaan pertama, memang wajar. Kalau percobaan pertama gagal, wajar. Gotoh akan percobaan kedua. Kalau gagal, nanti akan ada percobaan ketiga. Saham-saham yang sudah hampir mengenai MA 200 seperti ini yang cukup menarik ya. Cukup menarik. Jika 550 golden cross dengan 5200 kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya. Bukalapak wait and see. Bagi sobat trader yang masih punya dari ke bawah masih bisa di hold. Trailing stopnya di 129, 128. Turun dari itu jual dulu. Nanti tunggu di bawah lagi untuk entry baru lagi. Kalau untuk trading jangka pendek lakukan metode seperti itu. Kalau mau investasi jangka panjang ya silakan jika memang paham betul dengan fundamental Bukalapak. Kemarin naik karena ada isu-isu tentang Bukalapak. Bahkan ada transaksi di pasar nego di Bukalapak ini. Sehingga mungkin memang ada hal yang belum kita ketahui. Bisa saja ini koreksi-koreksi memang untuk menggocek retail. Namun kalau melihat bandarmologinya juga kurang menarik, foreign juga keluar. Kecuali jika hari ini foreign masuk lagi, nah ini baru menarik. Selanjutnya MTEK hari ini menguat tipis secara bandarmologi netral, menguat 1,38%, sempat ke 446, kemudian crossing di 440. Asing keluar tipis 1 miliar.
Kemarin juga keluar tipis 2 miliar. Masih wait and see harga MTEK saat ini tanggung untuk entry. Kita memang menunggu koreksi MTEK di sekitar 428 sampai 420. Jika ada koreksi-koreksi area itu bisa untuk entry ya MTEK. Namun hari ini sempat koreksi ke 430, setelah itu langsung diangkat naik. Jadi sobat trader tadi memang belum kita infokan untuk entry di MTEK. Entry-nya 420 sampai 426. Itu bisa dapat best price. Karena ini dekat dengan supportnya. Kalau harga sekarang tanggung sudah dekat dengan resist di 460-an, 454. Sangat tanggung sekali. Lebih baik tunggu saja untuk MTEK, koreksi-koreksi, nanti kita tampung di bawah. Secara terminologi juga kurang menarik, jadi kemungkinan besok akan ada koreksi-koreksi. Kita sabar menunggu, kita tunggu best price, baru kita masuk. Seperti yang kita lakukan di beberapa waktu terakhir ini. Kita tunggu, beli di bawah, saat sudah di atas jualan. Selanjutnya sektor teknologi yang lain yaitu WIRG. WIRG hari ini cukup menarik, meskipun secara terminologi normal distribusi, volume sangat besar. Volume meningkat sangat besar, ya, lebih besar daripada tanggal 7 Oktober, 8 Oktober. Volume hari ini meningkat cukup besar, berikut resist psikologis di harga 100. Menguat 14,29%. Ada net foreign buy tipis, tapi lumayan, 2 miliar. Kemarin net foreign buy 300 juta, hari ini net foreign buy 2 miliar. 2,91 miliar. Sehingga BRG justru lebih menarik daripada sektor teknologi yang lainnya, ya. Ini bisa jadi memang second liner yang cukup menarik. Kemungkinan kalau di sektor properti ini akan jadi seperti ASRI, ya. Kita ibaratkan seperti itu karena kenaikannya yang cukup cepat. Asing masuk 2 miliar, cukup menarik. Besok jika ada koreksi-koreksi ke 109, 108 kita bisa entry. Atau jika besok open sama dengan low, kita bisa entry untuk WIRG. Tadi sobat trader di channel kita infokan di awal sesi beli WIRG 99 sampai 100, ya. Kalau sobat trader berani HK 101 dapat average 101 100, enjoy profit sudah naik cukup signifikan 12% dari harga 100, ya. Sempat ke 115, kemudian koreksi ke 112, closing di 112. Masih menarik untuk WIRG, namun bagi sobat trader yang belum entry, kita besok pantau lagi kira-kira seperti apa. Kalau ada koreksi-koreksi, ya kesempatan kita untuk beli saat koreksi. Namun kalau sudah seperti ini, baiknya memang nunggu koreksi beberapa candle. Atau memang besok open sama dengan low sekalian, malah kita berani entry. Kenaikannya sudah cukup signifikan. Support kuatnya terlalu jauh, karena support kuatnya ada di 100. Saat kita entry tadi pagi. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di WIRG. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Cukup menarik untuk WIRG. Kenaikan volume ini lebih besar dari volume-volume sebelumnya, ya. Kenaikan volume ini lebih besar dari volume sebelumnya. Kemungkinan akan melanjutkan tren positifnya ke 120 nih. Target berikutnya 120 kemungkinan bisa tercapai untuk beberapa waktu ke depan. Tentu tidak ada ajakan dan paksaan untuk beli WIRG, namun kita sampaikan bahwa ini menarik dengan beberapa kriteria teknikal yang sudah kita ketahui bersama, ya. Halnya AALI, hari ini sektor CPO juga bangkit lagi. AALI menguat 3,8%. Secara terminologi ada peak akumulasi dan asing juga masuk hari ini. Kemudian secara teknikal sudah membentuk swing low, namun ini tepat di resistnya. Closing di 6.825, tepat pada resistnya. Jika besok melanjutkan kenaikan, maka berarti dia breakout dari sideways-nya. Sideways yang terjadi sejak
23 September. Nih, sideways di sekitar sini. Jika besok melanjutkan kenaikan, berarti dia breakout dari sideways-nya, kemungkinan akan segera bisa menuju ke 7.000. Hari ini foreign masuk 5 miliar. Kemarin masuk 3 juta. Tipis ya. Hari ini yang besar. Hari ini besar masuk foreign 5 miliar. Cukup menarik untuk AALI. Jangka menengah panjang tentu sangat menarik sektor CPO ini, termasuk AALI. Yang dibuktikan dengan MA20 sudah golden cross, MA50 sudah golden cross, MA200. Sebentar lagi MA50 akan golden cross dengan MA200. Sudah naik sejak 28 Juni. Kenaikannya sudah cukup banyak untuk AALI. Kalau yang niatnya investasi pasti beli di bawah. Sudah naik 27%. 27% dalam waktu 4 bulan. Ya. Terlihat kenaikannya memang pelan-pelan, namun justru yang seperti ini yang bisa kita yakinkan diri kita untuk pegang lama. Daripada kita beli saham-saham seperti Bukalapak tadi, kita coba untuk pegang lama, ternyata malah di bawah koreksi. Beli WIRG, kita coba pegang lama, ternyata malah di bawah koreksi. Nah, justru kalau saham-saham seperti AALI ini meskipun pergerakannya lambat, yang penting tidak turun, tidak membuat low baru, masih bisa kita hold. Kita tahan untuk investasi jangka menengah panjang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pantau di waktu-waktu berikutnya kapan dia patah tren. Sementara ini cukup menarik karena terus bertahan sejak di MA20. Sejak breakout di 8 Juli MA20-nya, terus bertahan di MA20, sempat turun namun ini false break. Kemudian naik, berani MA20 naik, ini false break lagi bertahan di MA20 naik. Jika besok open sama dengan low, bisa untuk coba entry bagi sobat trader yang belum punya, atau jika besok open sama dengan low, bisa untuk average up bagi yang sudah punya di harga bawah. Pasti yang investasi jangka panjang ingin average up. Nah, strategi average up-nya bisa ketika koreksi seperti ini, koreksi ke support, beli. Atau bisa beli ketika breakout. Karena kalau breakout seperti ini, breakout-nya ini akan jadi support. Nah, daripada nanti nunggu koreksi ke supportnya lagi, bisa buy on breakout. Atau kalau mau benar-benar nunggu breakout dan baru beli saat koreksi ke support, ya dipersilahkan. Strategi masing-masing. Yang penting tahu resikonya, tahu strateginya untuk bisa mendapatkan profit maksimal di market. Begitu pula LSIP hari ini menguat 4,65%, peak akumulasi dan volume kembali meningkat. LSIP ini terus menerus mengalami kenaikan sehingga di beberapa pembahasan kita susah untuk mencari entry point-nya di LSIP karena menguat terus-menerus ini. Biasanya kita tunggu koreksi, namun koreksinya koreksi minor. Meskipun begitu, hari ini ada net foreign sale 2 miliar. Asing jualan di LSIP diangkat harganya sambil jualan. Kemarin ada net foreign buy 8 miliar. Hari ini menguat, namun asing sudah mulai jualan meskipun ada peak akumulasi. Maka bisa jadi sinyal awal untuk kemudian ada koreksi lanjut di LSIP ya. Ini memang pas di resist ya. Kita gambar di sini ada resist di 1125 ini. Ada resist di 1125. Tanggal 23 Februari 2023 gagal ditembus, 25 Juli 2023 gagal ditembus. Kemudian turun. Karena pada saat ini memang sudah downtrend. Nah, saat ini LSIP sedang uptrend. Apakah besok bisa tembus di 1125? Ya, kita lihat saja besok. Apakah bisa menembus resistnya? Hari ini closing di 1125, pas diangkat di akhir sesi. Ya, diangkat di akhir sesi. Masih cukup menarik untuk LSIP. Kemungkinan besok akan ada kenaikan lanjutan. Baru 3 candle ya. 3 candle naik. Jika besok naik, kemungkinan volume akan makin meningkat. Karena
akan ada antrian-antrian yang banyak untuk jualan di harga atas. Target berikutnya 1.200, semoga bisa tercapai untuk waktu dekat. Enjoy profit bagi seperti yang sudah menjadi ke bawah, yang niat investasi enjoy profit. Ketika beli di harga bawah, ini sudah naik cukup signifikan seperti halnya dengan Ali. Kita coba lihat bottomnya di 750-an sini, sudah naik 49%, hampir 50%. Nasib kenaikannya lebih tinggi daripada Ali. Cukup menarik, sudah pasti uptrend ya, reversal uptrend. Ketika di sini mencoba menembus 5200 gagal, koreksi. Yang di sini menembus 5200, 50 sudah golden cross, 20 sudah golden cross. Sudah. Tinggal kita tunggu koreksi untuk mencari entry pointnya lagi di RSIP. Bagi sobat yang belum punya atau mau average up. Kalau saat ini mau average up, tanggung sebenarnya. Sangat tanggung. Jika memang ingin mendapatkan profit yang maksimal, ya kita tunggu lagi nanti ketika koreksi untuk beli lagi. Apalagi untuk investasi Bajang, beli di sini ya tanggung. Kalau koreksi mau beli lagi, ya silahkan kalau modalnya banyak. Diatur masing-masing. Itu beberapa strategi dari Joy Trader yang memang Joy Trader terapkan. Selanjutnya TAPG kembali menguat secara fundamental netral, konsisten menguat 4 hari terakhir. Hari ini menguat 1,69%. Berarti sudah break dari price-nya di 800-an, 880-an. Cukup menarik untuk TAPG, apalagi bagi sobat trader yang sudah menyadari harga bawah di harga 500-an sempat bagi dividen cukup besar. Kemudian hari ini makin menguat ya. Di sini bagi dividen cukup besar nih, Rp91, hampir 10%-an ya, 10%-an. Maka gap down-nya cukup dalam. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah sini, kemudian di sini masih hold, dapat dividen, masih hold, diangkat ke atas ini, wah, profitnya sangat banyak sekali ini. Bagi sobat trader yang punya TAPG, enjoy profit. Bagi sobat trader yang sudah punya TAPG, niat investasi, masih bisa di hold untuk saat ini, belum patah tren, ya, belum patah tren, bertahan di EMA 20, bertahan 520 naik, 520 naik. Apalagi hari ini ada net foreign buy 3 miliar. Asing masih beli. Asing beli. Meskipun fundamentalnya netral, namun diangkatnya hari ini dengan pembelian asing yang cukup besar, 3 miliar. Masih bagus untuk TAPG. Selanjutnya AMMN. AMMN hari ini juga menguat 3,28%. Secara fundamental ada big akumulasi, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah masuk di AMMN. Kita sudah buatkan trading plan-nya untuk entry di AMMN. Kita ajak dari hari Jumat tanggal 11 Oktober. Kita coba entry di sekitar 9125 ya. Saat itu 9125 kita dapat ya. Hari ini langsung dibuka di 9150, kemudian closing di 9450. Secara candle cukup menarik. Sangat menarik, bahkan kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk AMMN. Masih bisa di watch untuk AMMN di perdagangan besok. Masih bisa di hold bagi sobat trader yang sudah punya AMMN dari watchlist Joy Trader atau tanpa watchlist Joy Trader, masih bisa di hold. Semoga besok bisa berikut 9.500 ya. Dan kemudian melanjutkan uptrendnya menuju 10.000 lagi. Hari ini asing keluar 18 miliar. Kemarin masuk 19 miliar, hari ini keluar 18 miliar. Namun secara fundamental ada peak akumulasi. Apakah ini awal dari kelanjutan uptrendnya AMMN? Mari kita lihat. Karena ini pas di EMA 200 ya, ini pas di EMA 200. Jika besok berikut EMA 200, kemungkinan 10.000 bisa tercapai jika bisa break MA 200-nya. Kita lihat perdagangan besok atau lusa, apakah AMMN bisa menembus MA 200-nya? Kalau bisa, silakan di hold. Jika tidak dan terjadi membalikan arah, langsung take profit. Trading jangka pendek saja, karena ini masih dalam kondisi downtrend.
kondisi downtrend. Jika besok terjadi reversal atau pullback, tidak mampu menembus EMA 200, take profit, habis. Nanti kalau ada posisi yang bagus lagi, kita coba entry lagi di AMMN. Kalau tidak seperti itu, nanti profit kita tergerus atau bahkan terbawa arus untuk mengikuti downtrendnya AMMN. Ya, Java hari ini menguat 3,69% dengan ada big akumulasi, cukup menarik Java. Kemarin kita tunggu koreksi ke 1450-an ya, namun tidak diberi, baru koreksi ke 1480, langsung naik ke 1545 hari ini. Berarti Java berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Bagi sobat trader yang sudah punya Java dari harga bawah di 1430-an, masih bisa di hold. Silahkan karena secara terminologi cukup menarik dan hari ini asing masuk cukup besar 6,5 miliar. Bagi sobat trader yang belum punya, kita tunggu koreksi di sekitar 1530 ya. 1530 menjadi support minornya. Hari ini open gap up ya. Iya, open gap up. Opennya ada di 1520. 1520. Opennya langsung di 1520. Jika ada koreksi ke 1500, kita coba entry. Untuk Java, kalau ada koreksi di 1500, kita coba entry untuk Java. Masih menarik. Kemungkinan dia akan menuju ke 1700-nya kembali. Nih, triple bottom sudah sampai target, menguat kembali ya. Secara chart weekly cukup menarik, tertahan di EMA 200. Tertahan di EMA 200. Namun kita tunggu entry point yang pas untuk bisa dapat best price di Java. Selanjutnya main yang juga hari ini menguat. Secara chart daily-nya menguat 3,23%, closing di 800. Secara terminologi ada small distribusi, namun asing masuk cukup besar 1 miliar, sehingga ini cukup menarik. Kalau ada koreksi-koreksi ke 780, bisa untuk jadi area buy. Hari ini opennya langsung di 780 ya. Kalau bisa masuk di 785 tadi sudah floating profit. Namun sepertinya kenaikannya langsung cukup cepat ya. Ya, kenaikannya langsung cukup kuat di awal sesi. Besok jika ada koreksi ke 740, bisa jadi area buy untuk main. Cukup menarik karena asing masuk cukup besar. Mungkin akan ada sentimen-sentimen positif lagi di poultry. Beberapa waktu yang lalu ketika koreksi langsung naik cukup cepat. Ini juga koreksi, apakah akan terjadi hal yang sama? Mari kita lihat besok. Java juga seperti itu ya. Kita lihat polanya yang dulu. Ini koreksi, kemudian naik. Nah, ini juga koreksi, kemudian ini naik pelan. Bisa jadi nanti akan segera melanjutkan kenaikannya dengan cepat menuju ke 1700. Spekulasi buy jika Java ataupun main di awal sesi dibuka dengan open sama dengan 0. Halnya TINS yang hari ini kembali menguat 8,75%. Injak profit bagi sobat trader sudah punya dari harga bawah, kita sudah ajak dari harga 1010. Hari ini big akumulasi, volume meningkat lagi cukup besar, closing di 1430. Kemungkinan besok di awal sesi akan melanjutkan kenaikannya, namun apakah tetap akan bertahan untuk waktu yang lama ataukah terjadi markup kemudian untuk dibuang, ya kita lihat saja besok. Hari ini asing masuk cukup besar 75 miliar. Kemarin asing masuk 55 miliar. Hari ini 75 miliar. Makin besar lagi asing masuk. Terlepas dari ada kasus korupsi di Timah TBK, namun secara chart di sahamnya ini cukup menarik, tidak apa-apa, kita entry saja. Bagi yang masih punya dari ke bawah masih bisa di hold sampai nanti ada pembalikan arah, tidak mampu melanjutkan kenaikan. Saat ini masih cukup menarik untuk TINS ya, masih cukup menarik untuk TINS.
Asing terus masuk, nanti kita pantau lagi ketika memang asing sudah mulai keluar dan tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan, saat itulah kita coba untuk keluar dari TINS. Selanjutnya WiFi, solusi sinergi digital. Hari ini cukup menarik, ada peak akumulasi menguat 11%. Kita infokan di channel Telegram di hari Jumat lalu untuk spekulasi buy WiFi di 272 sampai 276. Average-nya berarti sekitar 274. Hari ini dibuka di harga 276, closing di 308. Hari ini asing masuk 14 miliar. Menguat 11,59%. Sempat ke 314, kemudian koreksi di 308. Secara chart cukup bagus, volume meningkat, ada peak akumulasi, asing masuk 15 miliar, 14 miliar. Namun karakter saham ini terkadang ketika sudah mengalami kenaikan, nah di kenaikan berikutnya akan naik kemudian segera loyo, ya. Kita lihat di sini ya, ini tanggal 31 Juli ini. 31 Juli kenaikannya 16%. Kenaikan 16%, di hari berikutnya merah, hari berikutnya merah. Ini 31 Juli closingnya di 232. 1 Agustus ini opennya di 236. Jadi diangkat. Memang harganya sengaja diangkat untuk bandarnya bisa jualan koreksi. Nah, baru kemudian diangkat lagi. Jadi besok bagi sobat trader yang masih belum punya, jangan coba spekulasi buy kalau tidak ada momentum yang bagus. Bisa saja memang diangkat untuk kemudian di markup lalu untuk jualan. Bagi sobat trader yang masih punya dari ke bawah, enjoy profit, kita average-nya di 274. Bagi yang masih hold, silakan di hold. Trailing stop-nya dipasang di 300 ya. Trailing stop-nya dipasang di 300. Tidaknya kita amankan profit di 300. Nanti kalau koreksi dari 300, kita cari entry point lagi. Atau besok jika masih lanjut, ya di hold saja. Kalau mau average up, hati-hati. Average up-nya di harga berapa. Masih bagus untuk WiFi. Selanjutnya HRTA. Harta Dinata Abadi. Enjoy profit bagi sobat yang punya dari harga 444 ya. Kita juga rekom HRTA di hari Jumat. 444 average kita 444. Hari ini secara fundamentologi cukup menarik, ada normal akumulasi menguat 4,95%. Sempat menguat ke 608, kemudian koreksi closing di 466. Secara fundamentologi cukup menarik. Oh, sempat menguat sampai 472. Secara fundamentologi cukup menarik. Asing masuk 1,5 miliar. Secara stokastik resi golden cross. Golden cross kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Namun siap-siap dengan koreksi-koreksi minornya ya. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah dan tadi sudah TP, tidak apa-apa. Jika besok naik, kita cari entry point lagi untuk HRTA. Itu beberapa saham-saham menarik yang ada di hari ini tanggal 14 Oktober 2024. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah profit di beberapa saham yang dibahas oleh Joy Trader ini. Silahkan dianalisa masing-masing untuk keputusan jual belinya. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan pengalaman dan wawasan Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.